Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra dengan nomor induk mahasiswa 25 11 09 10 15. Saya berasal dari kelas 1B D4 Tril dan ini mata kuliah Ilmu Bahan Listrik dengan dosen pengampu Ibu Yona Mayura STMT. Dan langsung saja masuk ke judul PPT saya, yaitu Hubungan Listrik dan Panas. Dan saya mendapat bagian pembahasan di bab 1 dengan subbab 1.9 dan di bab 2 dengan subbab 2.1. Nah, untuk judul PPT saya ini hubungan listrik dan panas dari partikel ke gelombang dengan memahami sifat elektron. Jadi di presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana pemahaman kita tentang elektron berkembang dari model partikel sederhana hingga konsep dualitas gelombang partikel yang kompleks dengan fokus pada konduktivitas dan fenomena kuantum. Nah, di slide yang kedua ini di bagian konduktivitas listrik dan panas. Ketika kita mempelajari sifat kelistrikan material, penting untuk memahami konduktivitas panasnya. Karena kedua topik ini saling berkaitan, terutama dalam konteks logam. Konduktivitas panas dilambangkan dengan K atau dikenal dengan istilah kappa. Mirip dengan konduktivitas listrik, tetapi berkaitan dengan transfer energi termal. Nah, secara empiris, pada pertengahan abad ke-19 ditemukan hubungan antara konduktivitas panas atau kappa dan konduktivitas listrik atau dikenal dengan istilah sigma untuk logam. Nah, dikenal sebagai hukum Widerman-Friends. Jadi rumusnya kappa per sigma sama dengan konstanta Widerman-Friends T. Nah, untuk T ini kita istilahkan dengan suhu atau thermal, di mana CWF adalah konstanta Widerman-Friends dengan nilai empiris CWF sama dengan 2,31 dikali 10 pangkat minus 8 watt ohm pangkat 1 pangkat min 1 Kelvin kuadrat Kelvin minus kuadrat. Nah, untuk empiris sendiri, empiris adalah segala sesuatu yang berdasarkan pengalaman langsung atau observasi atau eksperimen yang dapat diamati dan diuji melalui panca indera. Nah, ini ada contoh soal. Sebentar, sebelum itu hukum konstanta Widerman-Friends menunjukkan bahwa rasio konduktivitas panas terhadap listrik sebanding dengan suhu absolut. Nah, contoh soal hukum Widerman-Friends. Jika tembaga memiliki konduktivitas listrik 5,82 dikali 10 pangkat 7 ohm pangkat minus 1 meter pangkat minus 1 pada 293 Kelvin. Berapa konduktivitas panas yang diprediksi oleh hukum Widerman-Friends? Nah, ini langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Untuk terlebih dahulu, karena kita mencari konduktivitas panasnya, jadi kappa sama dengan sigma dikali konstanta Widerman-Friends dikali T. Nah, jadi untuk kappanya sama dengan 5,82 dikali 10 pangkat 7 ohm min 1 ohm akar min 1. Sebentar. Bukan. Retake. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal dari hukum Widerman-Friends. Nah, jika tembaga memiliki konduktivitas listrik sebanyak 5,82 dikali 10 pangkat 7 ohm pangkat minus 1 meter pangkat minus 1 pada 293 Kelvin, berapa konduktivitas panas yang diprediksi oleh hukum Widerman-Friends? Nah, jadi yang ditanya itu adalah konduktivitas panasnya. Maka kita turunkan rumusnya, yaitu
Kappa sama dengan sigma dikali konstanta Wiedemann-Franz dikali T. Nah, untuk konduktivitas listrik itu atau sigma sudah kita ketahui yaitu sebanyak 5,82 dikali 10 pangkat 7 ohm minus pangkat 1 meter minus pangkat 1 dikali dengan konstanta Wiedemann-Franz yaitu 2,31 dikali 10 pangkat minus 8 watt ohm minus pangkat 1 Kelvin minus kuadrat atau dan dikali dengan suhu 293 Kelvin. Maka didapat hasil kapanya sebanyak 393,5 watts meter minus pangkat 1 Kelvin. Nilai ini mendekati nilai eksperimen 387 watt meter minus pangkat 1 Kelvin minus pangkat 1 yang ditunjukkan pada tabel 1.2. Nah, ini tabelnya. Validasi empiris hukum Wiedemann-Franz. Nah, di hukum Wiedemann-Franz menunjukkan kesesuaian yang sangat baik data eksperimen. Seperti pada tabel 21 ini, mengindikasikan bahwa model di mana elektron bergerak bebas dalam padatan dapat menjelaskan fenomena ini dengan cukup baik. Nah, di bagian ini nama unsur-unsurnya seperti perak dengan nilai konduktivitas listriknya sebanyak 6,15 dan panasnya sebanyak 423 dan nilai konstanta Wiedemann-Franz-nya sebanyak 2,45. Dan untuk tembaga nilai konduktivitas listriknya 5,82 dan nilai konduktivitas panasnya 387 dan nilai konstanta Wiedemann-Franz-nya sebanyak 2,37. Dan untuk aluminium nilai konduktivitas listriknya sebanyak 355 dengan nilai konduktivitas panasnya sebanyak 210 dan nilai konstanta Wiedemann-Franz-nya sebanyak 2,02. Dan untuk natrium nilai konduktivitas listriknya sebanyak 2,10 dan untuk panasnya 135 dan untuk konstanta Wiedemann-Franz-nya sebanyak 2,18. Dan untuk kadmium 1,30 untuk konduktivitas listriknya dan panasnya sebanyak 102 dan ini konstanta Wiedemann-Franz-nya sebanyak 2,64 dan untuk besi konduktivitas listriknya sebanyak 1,00 dan untuk panasnya yang paling kecil ternyata ya di angka 67 dengan konstanta Wiedemann-Franz sebanyak 2,31. Sebentar. Nah, derivasi Drude untuk konduktivitas panas. Nah, di slide selanjutnya ini di bagian derivasi Drude untuk konduktivitas panas. Untuk pengertian dari definisi dari derivasi Drude sendiri adalah itu proses menurunkan atau menghasilkan rumus dan persamaan dalam model Drude. Nah, pada tahun 1900 Drude berhasil menurunkan hukum Wiedemann-Franz dari model elektron bebasnya. Dia memulai dengan mendefinisikan panas spesifik sebagai perubahan energi rata-rata persatuan volume dengan suhu. Dan ini rumusnya. Cv sama dengan Ne dE per dt sama dengan Ne 3/2 Kb, di mana Ne adalah kerapatan elektron dan Kb adalah konstanta Boltzmann. Asumsi Drude adalah semua panas dibawa oleh elektron. Nah, ini ada bagian-bagian juga ternyata di bagian ini seperti aliran energi bersih dalam arah X berdasarkan teori
kinetik gas diberikan oleh aliran energi bersihnya, yaitu 1/3 Ne VTH dE per dx. Sebentar. Di mana VTH adalah kecepatan termal dan I adalah lintasan bebas rata-rata. Sementara itu, aliran energi panas bersih sebanding dengan gradien suhu. Aliran energi panas bersih sama dengan minus kappa dt per dx. Untuk menyamakan kedua persamaan ini, Drach memperoleh konduktivitas panasnya yaitu K sama dengan 1/3 Ne VTH LKB. Oh, itu L ya. Aduh. Nah, ada contoh soal panas spesifik elektron. Jika kerapatan elektron Ne dalam suatu logam adalah 8,10⁻²8 meter pangkat minus 3 dan konstanta Boltzmann-nya adalah 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Hitung panas spesifik elektron menurut model Drach. Nah, penyelesaiannya kita ambil rumus yang di paling atas ya teman-teman. Nah, yaitu CV sama dengan Ne dikali 3/2 dikali konstanta Boltzmann. Nah, kita seperti yang ada di soal, untuk kerapatan elektronnya atau Ne kita dapat adalah 8,5 dikali 10 pangkat berapa ini? Kurang jelas. Ya. 8,5 dikali 10 pangkat 28 meter akar bukan akar ya teman-teman, ini pangkat minus 3. Nah, dikali konstanta Boltzmann-nya yaitu 1,38 dikali 10 minus pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, didapat hasil CV-nya ini, atau CV itu kita kenal dengan panas spesifiknya. Jadi kita dapat di angka 1,76 dikali 1,76 dikali 10 pangkat 6 Joule meter pangkat minus 3 Kelvin pangkat minus 1. Nah, di slide selanjutnya ini di keterbatasan model Drach. Dengan menghubungkan konduktivitas panas dan listrik menggunakan model Drach, kita mendapatkan kappa per sigma sama dengan 3/2 dikali konstanta Boltzmann sama dengan E per E kuadrat dikali T. Dan di mana E adalah muatan elektron, hubungan fungsionalnya rasio sebanding dengan T atau suhu sesuai dengan data empiris. Namun ketika nilai E dan konstanta Boltzmann dimasukkan, nilai konstanta Wiedemann-Franz yang diperoleh adalah 1,22 dikali 10 minus pangkat 8 watt ohm minus pangkat 1 Kelvin minus kuadrat. Nah, sekitar 2 kali lebih kecil dari nilai eksperimen. Selain itu, model Drach gagal menjelaskan panas spesifik. Secara klasik, QC juga akan berkontribusi pada panas spesifik. Ini berarti logam seharusnya memiliki panas spesifik 50% lebih besar daripada isolator, tetapi eksperimen menunjukkan bahwa logam dan isolator memiliki panas spesifik hampir sama. Ini adalah kegagalan signifikan dari model partikel klasik. Nah, untuk dispersi konstantanya, nilai konstanta Wiedemann-Franz Drach sekitar 2 kali lebih kecil dari eksperimennya. Dan paradoks panas spesifik ini adalah model gagal menjelaskan panas spesifik yang serupa antara logam dan isolator. Nah, kita masuk ke pembahasan di bab 2 bagian subbab 1.2. Elektron dari partikel ke gelombang.
Keterbatasan model partikel klasik menunjukkan bahwa pendekatan baru diperlukan. Eksperimen Davison dan Gerner pada tahun 1927 memberikan bukti kuat bahwa elektron juga memiliki sifat seperti gelombang. Sebuah penemuan yang tidak dapat dijelaskan oleh model partikel semata. Dan ini ada sebuah kata-kata dari ilmuwan sepertinya. Tatanan lama berubah, menyerahkan tempat bagi yang baru. Tennyson, The Idol of the King. Phases Utakra, Lucifer, atau bimbing kami ke padang rumput nan baru, Lucifer. Madats as Ember, Tragedia Jahat, atau tragedi manusia. Pergeseran paradigma atau model atau pandangan yang membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang mekanika kuantum dan dualitas gelombang partikel. Nah, ada di slide ini kita akan bereksperimen yaitu celah ganda atau peluru dengan partikel versus gelombang. Untuk memahami perbedaan fundamental antara perilaku partikel dan gelombang, mari kita pertimbangkan eksperimen pikiran celah ganda. Bayangkan menembakkan peluru ke layar anti peluru dengan 2 celah. Jika hanya celah A yang terbuka, nah yang di bagian gambar ini, di bagian itu, di screen with hole atau layar dengan celah. Nah, jadi jika celah A yang terbuka, peluru akan membentuk pola probabilitas P1 yang seperti gambar gunung itu ya teman-teman. Pola probabilitas P1 pada layar target. Jika hanya celah B yang terbuka, pola P2 akan terbentuk. Nah, ketika kedua celah dibuka, pola gabungan P12 hanyalah penjumlahan sederhana dari P1 dan P2. Ini ada rumusnya, P12 sama dengan P1 tambah P2. Karena ini adalah perilaku gas partikel, mereka tidak saling mengganggu. Sebentar. Nah, ini. Jadi ini ada peluru ditembakkan ke layar. Jika A yang terbuka, maka di target screen itu akan memunculkan probabilitas. Nah, jika celah B dibuka, maka akan membentuk juga pola probabilitas. Nah, jika keduanya dibuka, maka hitungan P12 hanyalah penjumlahan sederhana dari P1 dan P2. Kita langsung ke Nah, ini kita juga akan bereksperimen di celah ganda atau gelombang, partikel versus gelombang. Sekarang kita pertimbangkan eksperimen yang sama dengan gelombang. Misalnya di tangki ria. Jika satu celah terbuka, kita mendapatkan pola intensitas P1 sama dengan H1 mutlak kuadrat dan P2 sama dengan H2 mutlak kuadrat untuk celah lainnya. Namun ketika kedua celah dibuka, hasilnya berbeda secara signifikan. Seperti rumus yang tadi, yaitu P12 sama dengan P1 tambah P2. Sebaliknya, gelombang saling mengganggu menghasilkan pola interferensi, yaitu P12 sama dengan H1 ditambah H2 mutlak kuadrat sama dengan H1 mutlak kuadrat ditambah H2 mutlak kuadrat. Kita hari ini apa ya? 2 ditambah H1 mutlak ditambah H2 mutlak di cosinus theta. Di mana ini theta adalah perbedaan fase antara dua gelombang. Perbedaan utama adalah bahwa gelombang saling mengganggu sedangkan partikel tidak. Nah, ini kira-kira gambaran eksperimennya. Langsung saja. Nah, hipotesis de Broglie dan bukti eksperimentalnya. Pada tahun 1920, Louis de Broglie mengemukakan hipotesis bahwa partikel termasuk elektron harus memiliki sifat seperti gelombang. Panjang gelombang de Broglie itu simbolnya bisa juga diberi nama dengan lambda.
berbanding terbalik dengan momentum partikel. Nah, ini rumusnya. Lambda atau kita kenal dengan gelombang de Broglie sama dengan H per meter volt, di mana H adalah konstanta Planck dengan nilainya sebanyak 6,6 dikali 10 minus pangkat 34 Joule per sekon. M adalah massa partikel dan V adalah kecepatannya. Eksperimen Davison dan Germer pada tahun 1997 secara meyakinkan menunjukkan sifat gelombang elektron. Mereka menembakkan berkas elektron ke permukaan kristal nikel dan berkas pantul menunjukkan pola interferensi mirip dengan difraksi sinar X. Respon maksimum diperoleh ketika ini n lambda sama dengan d sinus theta, di mana n adalah bilangan bulat dan d adalah jarak kisi dan theta itu adalah sudut difraksi. Nah, contoh soal panjang gelombang de Broglie dan tegangan percepatan. Nah, kita hitung kecepatan elektron dengan panjang gelombang lambda sebanyak 0,1 nm dan tegangan percepatan V yang dibutuhkan V sama dengan 9,1 dikali 10 min 31 G kg E sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 Celcius. Penyelesaiannya V sama dengan H per ME lambda sama dengan 6,6 dikali 10 minus 3 minus pangkat 34 Joule per sekon per 9,1 dikali 10 minus 3 minus pangkat 31 kg dikali 10 minus pangkat 10 meter. Ini hasilnya di 7,25 dikali 10 M per SV sama dengan MV. Dan hasil akhirnya menunjukkan di angka 150 volt percepatannya. Nah, di implikasi dualitas gelombang partikel. Implikasi dualitas gelombang partikel adalah dampak atau konsekuensi yang timbul dari adanya suatu konsep yang memiliki dua sifat atau sisi yang bertentangan. Penemuan Davison dan Germer menegaskan bahwa elektron adalah gelombang. Eksperimen serupa juga telah menunjukkan bahwa proton dan neutron juga memiliki sifat gelombang. Ini mengarah pada kesimpulan penting, yaitu segala sesuatu dapat berperilaku seperti gelombang jika kondisi yang tepat dipastikan. Lalu mengapa kita tidak melihat peluru menunjukkan sifat gelombang? Karena panjang gelombang de Broglie untuk objek makroskopis sangat kecil. Misalnya peluru 10 pangkat minus 3 bergerak 10 pangkat 3 meter per sekon, memiliki panjang gelombang 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 meter. Untuk mengamati difraksi kita belum selesai. Nah, untuk mengamati difraksi kita memerlukan celah atau agen pemantul dengan jarak yang sebanding, yang secara praktis tidak mungkin direalisasikan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi di Universitas Gelombang semua partikel dari elektron hingga peluru memiliki sifat gelombang. Untuk perbedaan skala, sifat gelombang hanya signifikan pada skala kuantum karena panjang gelombang sangat kecil untuk objek makroskopis. Nah, ini hilangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan maaf atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.